Assalamualaikum my lovely student, how are you today? I hope you fine. Before we start our lesson, let's pray together. Finish. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan di video kali ini Ibu akan membahas pelajaran bahasa Inggris dengan topik degree of comparison atau tingkat perbandingan. Pernah dengar nggak sih kata degree of comparison? Kita sering dihadapkan pilihan-pilihan untuk membandingkan mana yang biasa saja, yang lebih baik dan yang paling baik, atau yang mudah, yang lebih mudah, dan yang paling mudah. Nah, semua itu disebut dengan degree of comparison. Dari kata compare, we use of comparison adalah kata perbandingan yang biasanya membandingkan adjektif atau kata sifat. Untuk lebih jelasnya, langsung aja ya kita simak penjelasan berikut. Degree of comparison merupakan jenis perbandingan yang digunakan untuk membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan yang menggunakan kata sifat untuk pembandingnya. Di dalam bahasa Inggris ada 3 tingkat perbandingan: positif, komparatif, dan superlatif. Yang pertama adalah dalam bentuk positif. Bentuk positif digunakan jika tidak ada hal yang dibandingkan. Contoh, Rita is a kind of humble girl. Rita adalah seorang gadis yang baik dan rendah hati. Kemudian dalam bentuk positif degree ini juga digunakan untuk membandingkan dua orang atau benda yang sama atau sebanding. Dengan kata lain, benda yang dibandingkan berada di waktu yang sama dengan pembandingnya. Sehingga kata S yang berarti sama harus digunakan dalam kalimat positif degree. Contoh, Budi is as smart as his brother. Budi sama pintarnya dengan saudara laki-lakinya. Nah, dari contoh tersebut tidak ada yang lebih. Semuanya berada di level yang sama. Budi sama pintarnya dengan saudara laki-lakinya, bukan lebih pintar dari saudaranya ataupun paling pintar. Yang kedua, dalam bentuk comparative form atau comparative degree, yaitu membandingkan orang, tempat, atau benda yang tidak setara. Nah, ada 2 cara untuk membentuk comparative form. Yang pertama, menambahkan er di belakang kata sifat dan diikuti dengan kata when. Bentuk ini digunakan untuk kata sifat yang terdiri dari satu suku kata atau one syllable. Contoh, my house is bigger than your house. Rumahku lebih besar dari rumahmu. Yang kedua yaitu menggunakan more, kemudian adjective, dan than. Bentuk ini digunakan untuk kata sifat yang terdiri dari lebih dari satu suku kata, atau biasa jadi 2 atau 3 suku kata. Contohnya, this question is more complicated than the last one. Dalam bentuk comparative degree ini bisa dilihat dari contoh-contoh kalimat tersebut. Seseorang atau benda berada di level yang lebih tinggi daripada pembandingnya. Yang ketiga adalah jenis superlative form atau superlative degree. Superlative form digunakan ketika ingin membandingkan 3 atau lebih baik orang, tempat, ataupun benda. Dalam superlative degree, sebuah benda atau seseorang tidak mempunyai pembanding karena dia adalah yang paling di antara semuanya. Jadi kata the digunakan sebelum kata sifat untuk menegaskan bahwa
sifat tersebut adalah yang paling di antara semuanya. Nah, di sini ada dua cara untuk membentuk perbandingan superlatif. Yang pertama, menambahkan s di belakang kata sifat dan menggunakan kata the sebelum kata sifat. Bentuk ini digunakan untuk kata sifat yang terdiri dari satu suku kata atau one syllable. Contoh, Budi is the tallest student in the class. Dia atau Budi adalah murid yang paling tinggi di dalam kelas. Dan yang kedua adalah menambahkan kata-kata the most sebelum kata sifat. Bentuk ini digunakan untuk kata sifat yang terdiri dari dua atau lebih suku kata. Contoh, Patrick is the most diligent student in the class. Patrick adalah murid yang paling rajin di dalam kelas. Baiklah, untuk kata irregular atau kita kata bisa yang lihat tidak pada tabel beraturan, berikut, baik dalam bentuk positif, komparatif, maupun superlatif. Misalnya, pada kata good menjadi better dan best yang artinya adalah baik. Nah, jadi di sini tidak semua kata bisa memiliki tambahan er atau s pada ujungnya. Memang ada beberapa kata yang memiliki perubahan bentuk, baik dalam bentuk komparatif maupun superlatif. Nah, di sini bisa kita lihat ya kata-kata apa saja yang mengalami perubahan bentuk tersebut. Oke, sampai di sini dulu ya materi kita pada hari ini. Semoga kalian mengerti dan bermanfaat bagi kita semua. And see you next video. Thank you. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.